Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 Biokimia, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya 2023, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang protein. Adapun anggota dari kelompok-kelompok kami, yaitu yang pertama ada Abitur Fiansyah, yang kedua ada Dandi Mualaimin, yang ketiga ada Eben Haizar Simanjuntak, yang keempat ada saya sendiri, yang Dimas Sabilillah sebagai moderator. Yang pertama ada orientasi. Bahan pangan apa saja yang mengandung protein yang digunakan di masyarakat sekitar? Sebelumnya itu protein adalah sumber nutrisi penting bagi tubuh. Makronutrien ini dipecah menjadi asam amino dan digunakan untuk membentuk sel-sel baru, serta mempengaruhi kerja enzim, hormon, dan kekebalan tubuh. Manusia membutuhkan asupan protein yang cukup banyak setiap harinya. Rasanya, hampir semua orang menyadari betapa pentingnya asupan tersebut bisa terpenuhi agar tubuh berfungsi dengan baik. Bahan pangan yang umum digunakan oleh masyarakat yang mengandung protein meliputi telur, ikan, dan makanan laut, dada ayam, produk olahan susu seperti yogurt, dan kacang-kacangan. Kebutuhan protein setiap orang berbeda-beda, tergantung pada jenis kelamin, usia, berat badan, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan. Secara umum, kebutuhan protein harian adalah sebanyak 0,8 gram per kilogram berat badan. Misalnya, orang dengan berat badan 70 kg membutuhkan sekitar 50 gram protein per harinya. Yang kedua itu ada penjelasan ide yang akan disampaikan oleh Eben. Kepada Eben dipersilakan. Baiklah, penjelasan ide di mana bagaimana kandungan protein pada beberapa bahan pangan tersebut. Protein apa saja yang terkandung pada bahan pangan tersebut? Yang pertama ada telur, yang mana zat makanan pada putih telur yang terbanyak adalah protein albumin, dan yang paling tersedikit adalah lemak. Putih telur banyak mengandung protein albumin. Yang kedua ada ikan, kandungan protein ikan lebih tinggi daripada protein serelia dan ada kacang-kacangan. Terus kandungan protein daging mamalia darat hampir sama dengan protein daging ikan, namun sedikit di bawah kandungan protein telur. Ketika ada ayam, daging ayam mengandung beberapa jenis protein termasuk kasein, albumin, glutein, myosin, aktin, tropomyosin, tropin. Protein ini juga memainkan peran penting dalam membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, memproduksi enzim dan hormon, dan membantu mempertahankan keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh. Keempat ada susu, di mana protein pada produk olahan susu memainkan peran penting dalam pembangunan dan memperbaiki jaringan tubuh. Selanjutnya, susu ini juga berguna untuk memproduksi enzim dan hormon dan membantu mempertahankan keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh. Yang terakhir ada kacang-kacangan, di mana kacang-kacangan memiliki kandungan protein yang bervariasi bergantung pada jenis kacang-kacangan. Beberapa kacang-kacangan juga memiliki tingkat protein yang tinggi, antara lain kacang merah, kacang tanah, kacang hijau, kacang polong, dan kacang-kacangan lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya itu ada aplikasi yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKM akan kami bahas. Untuk soal yang pertama dan yang kedua itu akan disampaikan oleh Abito. Kepada Abito dipersilahkan. Baik, terima kasih Dimas. Pada pertanyaan pertama, yaitu berdasarkan pembahasan tersebut, saudara buat tabel golongan protein yang saudara bahas. Yang pertama yaitu golongan protein. Yang pertama golongan protein enzim berfungsi sebagai katalisator reaksi biokimia. Contohnya yaitu ribonukleasa tripsin. Golongan protein kedua yaitu protein transport, berfungsi mengangkut zat dan ion melalui sel dan jaringan. Contohnya yaitu hemoglobin. Yang ketiga yaitu protein hormon,
berperan dalam mempengaruhi aktivitas sel dan jaringan melalui sistem endokrin. Contohnya yaitu insulin, hormon tiroksin, dan estrogen. Yang keempat yaitu protein kontraktil. Fungsinya yaitu menyediakan gerakan sel dan jaringan. Contohnya yaitu aktin dan miosin. Yang kelima yaitu protein struktural. Fungsinya membentuk dan mempertahankan bentuk sel. Contohnya yaitu kolagen dan keratin. Dan yang terakhir yaitu protein pertahanan. Fungsinya yaitu melindungi tubuh dari serangan patogen. Dan contohnya yaitu antibodi. Dan pertanyaan kedua yaitu bahaslah beberapa penyakit yang berhubungan dengan masalah protein. Jawabannya penyakit PKU yang pertama yaitu phenylketonuria. Fenilanin hidroksilase, enzim yang diperlukan untuk mengubah asam amino fenilalanin menjadi asam amino tirosin. Tidak ada pada penderita PKU atau phenylketonuria. Protein berbentuk secara tidak normal sebagai akibatnya. Penyakit kedua yaitu hemofilia. Hemofilia yaitu penyakit pembekuan darah yang disebabkan oleh defisiensi faktor pembekuan darah. Hal ini menyebabkan sistem pembekuan darah yang tidak normal dan meningkatkan resiko terjadinya perdarahan. Dan yang ketiga yaitu penyakit muskular distrofi. Cedera otot dan kehilangan massa otot adalah gejala dari kondisi yang dikenal sebagai distrofi otot. Kondisi ini disebabkan oleh kekurangan protein yang mengganggu pertumbuhan dan fungsi otot. Saya kembalikan ke moderator. Untuk soal yang ketiga dan keempat akan dibahas oleh Dandi. Pada Dandi dipersilakan. Baik, soal yang ketiga itu bahaslah bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama itu adalah strategi terbaik untuk menyembuhkan PKU adalah dengan mengkonsumsi diet rendah penilanin dan menggunakan suplemen protein bebas pilalanin. Pemantauan kadar pilalanin dalam darah sangat penting, begitu juga dengan memastikan bahwa diet dan suplemen yang dikonsumsi sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter. Pemantauan rutin dan pengorbanan yang tepat dapat membantu mengatasi masalah terkait PKU. Yang kedua itu cara mengatasi hemofilia adalah dengan melakukan terapi faktor pembekuan darah, yaitu dengan menambahkan protein yang hilang ke dalam darah. Terapi ini dapat dilakukan dengan cara infus atau injeksi. Penderita juga dapat mengkonsumsi makanan yang kaya protein seperti daging, telur, dan kacang-kacangan untuk membantu menjaga kadar protein dalam tubuh. Dan yang ketiga, cara mengatasi penyakit muskular distrofi dan masalah protein adalah dengan mengkonsumsi makanan bergizi yang mengandung protein tinggi seperti daging, susu, dan tambahan suplemen protein. Terapi fisik dan latihan juga dapat membantu memperkuat otot yang rusak. Baik, yang soal keempat yaitu jika protein yang saudara bahas merupakan tetrapeptida yang disusun oleh asam tri-HYS dan SER-TRV, tuliskan berapa kemungkinan struktur protein yang terjadi. Jadi, jika protein yang dibahas terdiri dari peptida yang terdiri dari 4 asam amino, TYR, HYS, SER, dan TRP, maka ada 2 kemungkinan struktur protein yang terjadi. Karena setiap asam amino dapat berada pada posisi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi, kemungkinan 24 struktur protein ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini, yang dimana struktur protein yang terbentuk dalam percobaan yang terdiri dari 24 kemungkinan struktur protein dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Maka daripada itu dapat simpulkan 24 kemungkinan struktur protein itu dapat kita tentukan dalam tabel atau dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dandi atas pemaparannya. Mungkin itu saja pemaparan dari kami. Kami mohon maaf jika ada salah karena keterbatasan materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.